bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian selama kalian belajar dari rumah? Harapan Ibu semua kalian tetap sehat dan semangat ya dalam belajarnya. Nah anak-anak, hari ini kita akan bahas tentang teks diskusi. Ayo, Ibu mau tanya, siapa ya yang pernah berdiskusi? Pasti di antara kalian semuanya pasti pernah berdiskusi. Entah itu dengan teman, dengan kakak, adik, ataupun dengan orang tua. Baik, untuk kegiatan belajar kita hari ini, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi diskusi berupa pendapat pro dan pendapat kontra dari permasalahan aktual yang dibaca atau yang didengar. Itu adalah kompetensi dasar kita pada hari ini. Yang berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Diharapkan setelah selesai mempelajari teks diskusi, kalian bisa menemukan informasi di dalam teks diskusi. Yang kedua, kalian bisa menemukan pendapat pro dan pendapat kontra di dalam teks diskusi. Dan yang ketiga, kalian bisa membandingkan antara pendapat pro, pendapat kontra yang terdapat di dalam teks diskusi. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi dari diskusi. Ada yang tahu tidak apa itu diskusi? Ya, betul sekali. Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Itu adalah diskusi. Yang berikut adalah teks diskusi. Siapa yang tahu ya apa itu teks diskusi? Ayo anak-anak. Baik, teks diskusi adalah sebuah wacana berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda. Satu di sisi mendukung dan satu di sisi yang menentang, yaitu kontra, yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi dari penulis. Baik anak-anak, itu adalah pengertian dari teks diskusi. Yang berikut kita akan melihat ciri-ciri teks diskusi. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri dari teks diskusi? Yang pertama, di dalam teks diskusi terdapat isu yang diangkat atau terdapat masalah yang akan diangkat dalam berdiskusi. Ciri yang kedua, memuat pendapat dari berbagai perspektif. Yang ketiga, bersifat informatif, argumentatif. Nah, anak-anak, itu adalah ciri-ciri dari teks diskusi. Anak-anak, di dalam teks diskusi juga terdapat informasi yang penting, informasi yang aktual. Itu di dalam teks diskusi. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan satu contoh teks diskusi yang di dalam teks diskusi tersebut terdapat informasi-informasi penting dan juga terdapat kalimat pro maupun kalimat kontra. Simak ya contoh yang akan Ibu bacakan. Paragraf yang pertama. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun, kenyataannya tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau, atau sebenarnya mudah. Nah, di dalam paragraf yang pertama terdapat informasi tidak mudah untuk menerapkan gaya hidup hijau.
Paragraf yang kedua, pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar masyarakat mengetahui di mana membuang sampahnya. Tong sampah berwarna juga ditambahkan dengan gambar yang menunjukkan benda mana yang boleh pada masing-masing tong sampah. Bahkan pada tong sampah juga ditambahkan dengan tulisan warna merah untuk limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3, hijau untuk limbah organik, untuk sisa makanan, tulang, daun, dan kuning untuk bungkus kemasan makanan plastik kaleng, biru untuk kardus dan kertas, abu-abu untuk pembalut wanita, popok bayi, puntung rokok, dan permen karet. Langkah ini memudahkan masyarakat melakukan daur ulang limbah rumah tangga dan membantu melindungi lingkungan. Baik anak-anak, di dalam teks tersebut terdapat informasi penting, yaitu pemerintah menyiapkan tong sampah dengan warna berbeda sebagai cara untuk mengajak masyarakat bergaya hidup hijau. Baik, Ibu akan membacakan paragraf yang ketiga. Pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Kampung wisata Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Anak-anak, di dalam teks yang ketiga ini terdapat informasi yang penting, yaitu jutaan orang di berbagai wilayah menggalakkan gerakan kebersihan. Paragraf yang keempat, namun di pihak lain, di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan memilah sampah mereka dan lebih mudah membuang sampahnya ke tempat sampah. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi 10, 20, atau 30 tahun kemudian saat tempat tinggal mereka sudah penuh dengan sampah. Nah, di dalam teks tersebut terdapat informasi penting, yaitu beberapa orang beranggapan bahwa daur ulang adalah kegiatan yang membuang waktu dan sia-sia. Di dalam teks tersebut terdapat argumen kontra, yaitu bertentangan dengan paragraf sebelumnya yang membuat argumen lain. Paragraf yang berikut, pada saat yang sama, masyarakat lainnya yang berpikir sempit yakin bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Mereka sangat salah. Setiap benda yang didaur ulang merupakan bonus bagi lingkungan kita akibat kita belajar menggunakan sumber daya dengan lebih efisien sehingga dapat bertahan bertahun-tahun lagi. Nah, di dalam paragraf tersebut terdapat informasi yang sangat penting, yaitu beberapa orang lain menganggap bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Paragraf yang terakhir, anak-anak, daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna.
Di dalam paragraf tersebut terdapat informasi yang sangat penting, yaitu daur ulang bukan kegiatan yang sulit. Itulah contoh teks diskusi yang kita bahas hari ini. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Ibu, semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang sudah kita bahas hari ini. Sampai di sini dulu anak-anak, kita berjumpa lagi di lain waktu.